Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini adalah berjudul tentang at-tasrif al-mustarok bainal af'al wal asma. Artinya adalah perubahan yang terjadi di dalam kalimat fi'il dan juga di dalam kalimat isim. Ada tiga hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah idgham, i'lal, dan ibdal. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang idgham dulu ya. Definisi dari idgham adalah idkhalu harfin, memasukkan sebuah kalimat huruf. Bukan kalimat huruf, memasukkan sebuah huruf ya, ini huruf bukan kalimat huruf, fi harfin akhara, di dalam huruf yang lain, min jinsihi, yang satu jenis, bihaitsu yasironi, sekira kedua huruf tadi itu menjadi harfan wahidan, menjadi satu huruf saja, musyaddadan, yang bertasydid, jadi menjadi satu huruf yang bertasydid. Jadi definisi idgham adalah memasukkan satu huruf pada huruf yang lain yang sejenis, sekiranya kedua huruf tadi akan menjadi satu huruf yang bertasydid. Nah, selain itu ada i'lal dan nanti juga ada ibdal, oke ya. Untuk i'lal definisinya adalah hadfu harfil illah au qalbuhu au taskinuhu, yakni membuang huruf ilat ya, atau menggantinya atau mensukunkannya. Nah, sedangkan kalau dalam ibdal itu badala ya, dari badala yabdulu itu artinya mengganti. Nah, artinya adalah izalatu harfin, artinya menghilangkan suatu huruf, wawad'u harfin akhara, dan meletakkan huruf yang lain makanahu, pada tempatnya huruf yang dihilangkan tadi. Nah, secara makna bahasa ibdal itu ya mengganti begitu ya. Nah, di sini ada beberapa catatan yang di dalam kolom warna merah ini. Ini adalah perbedaan antara ibdal dan i'lal ya, dalam arti dua-duanya antara ibdal dan i'lal itu memiliki arti mengganti, di mana i'lal tadi memiliki makna qalbu harfil illah juga, sedangkan ibdal secara makna bahasa juga maknanya mengganti. Perbedaan mengganti dalam ibdal dan mengganti dalam i'lal, kalau dalam i'lal itu adalah khosun fi harfil illah, jadi dia hanya bekerja pada penggantian huruf ilat saja. Nah, sedangkan dalam ibdal itu penggantian ini bekerja atau terjadi di dalam huruf soheh ya, yakunu fil huruf as-sohiha ya, kemudian wa fil huruf al-alila, dan juga terjadi atau bekerja di dalam huruf-huruf ilat. Oke, baik, berikutnya. Namun dalam video kali ini kita hanya fokus membahas idgham saja ya. Oke, nah idgham tadi secara definisi adalah idkhalu harfin, artinya adalah begini ya, memasukkan, terjemahnya huruf ya, satu huruf kepada huruf yang lain, pada huruf yang lain yang sejenis ya. Oke, kemudian sekira menjadi satu huruf yang bertasydid ya. Jadi sekiranya dua huruf tadi yang dimasukkan tadi itu dia menjadi satu huruf yang bertasydid. Oke, baik. Adapun dalam idgham itu sendiri ada tiga hal yang harus dipenuhi ini tadi ya. Yang pertama adalah al-harful awal itu harus sakinan, huruf yang pertama itu huruf mati. Nah, kemudian al-harfus tsani itu mutaharrikan, huruf yang kedua itu harus hidup, dan yang ketiga adalah bila fasilin bainahuma, dengan tanpa adanya pemisah. Jadi tidak ada pemisah di antara kedua huruf itu tadi. Nah, ketika ketiga syarat ini sudah dipenuhi, maka kedua huruf tadi itu bisa untuk diidghamkan ya, diidghamkan tadi dengan cara, maksudnya dengan cara definisi memasukkan huruf kepada huruf yang lain yang sejenis, sekira menjadi satu huruf yang bertasydid. Oke, jadi harus memenuhi ketiga syarat ini tadi. Nah, oke, untuk yang pertama, syarat yang pertama, huruf yang pertama harus mati. Ini matinya itu ada kalanya imma minal asli, ada kalanya dia mati sejak asalnya. Contoh misalkan mad dan syaddan ya, kita pakai mad dan saja. Mad dan ini kedua lafadz ini, mad dan syaddan ini adalah saygotnya masdar ghairu mim ya, dari madda, kemudian yamuddu, kemudian maddan. Maddan ini mengikuti pada wazan fa'lan ya, mengikuti pada wazan fa'lan karena dia masdar ghairu mim. Maka maddan ini asalnya adalah maddan. Nah, maka dal yang pertama di sini dia sudah mati sejak awal karena mati sejak ikut wazannya fa'lan. Nah,
Maka di sini bisa dal yang pertama langsung diidghamkan saja ke dalam dal yang kedua karena sudah memenuhi ketiga syarat idgham ini tadi ya. Jadi huruf yang pertama mati, oke, dal yang pertama sudah mati. Kemudian huruf yang kedua hidup, oke, dal yang kedua hidup bila fasilin bainahuma dan tidak ada pemisah antara kedua huruf tadi. Maka bisa langsung diidghamkan saja ya. Oke, jadi intinya di sini huruf yang pertama mati sejak asal. Nah, berikutnya ada yang matinya itu tidak sejak asal. Artinya matinya itu bihadfi harokatihi. Jadi huruf pertama itu matinya adalah karena dengan membuang harokatnya. Jadi awalnya hidup. Oke, contohkan lafadz madda atau syadda. Yang di sana yang segotnya adalah fi'il madhi. Nah, fi'il madhinya madda ya, fi'il madhinya madda adalah mengikuti pada wazan fa'ala ya. Fa'ala. Maka asalnya madda ini asalnya adalah madada. Artinya ketika huruf di sini mim dal dal ini hidup semuanya. Nah, namun di sini kita akan mengidghamkan dal yang pertama kepada dal yang kedua. Nah, sehingga cara mengidghamkan tadi harus memenuhi ketiga syarat ini, yakni huruf yang pertama harus mati. Nah, maka kita matikan dahulu huruf dal yang pertama ini dengan cara membuang harokatnya. Jadi harokatnya dibuang sehingga dia kehilangan harokat dan otomatis mati. Ya, kalau sudah seperti ini, maka tinggal dimasukkan saja atau tinggal diidghamkan saja. Jadi bihadfi harokati ini artinya adalah awalnya dia hidup kemudian dimatikan dengan cara dibuang harokatnya. Oke, baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada kalanya yang huruf awalnya mati itu dengan cara memindahkan harokatnya. Jadi ini tadi membuang ya, dengan cara membuang harokatnya. Harokat huruf yang pertama. Nah, kemudian kalau yang ini adalah dengan cara memindah. Ya, jadi memindahkan harokat huruf yang pertama. Oke, contohnya adalah yamuddu. Yamuddu, fi'il mudhari'nya madda. Oke, yamuddu. Madda yamuddu ikut pada wazan fa'ala yaf'ulu. Oke, sorry. Nah, oke, jadi dia ikut pada wazan yaf'ulu. Maka seharusnya yamuddu karena ikut pada wazan yaf'ulu, asalnya dia adalah yamdudu. Jadi asalnya adalah yamdudu. Nah, kita perhatikan di sini dal yang pertama ini hidup ya. Sehingga di sini secara syarat idgham di sini masih belum terpenuhi karena syarat idgham huruf yang pertama itu mati, sedangkan di sini huruf yang pertama masih hidup. Maka kita matikan dahulu huruf yang pertama ini ya demi idgham. Nah, cara mematikannya berbeda dengan madda ini tadi ya. Kalau madda tadi dengan dibuang harokatnya, kalau dalam yamuddu atau dalam yamdudu ini cara mematikannya adalah dengan cara memindahkan harokatnya dal yang pertama kepada harokatnya huruf sebelumnya, ditukar. Maka harokatnya dal dipindah pada mim dan harokatnya mim dipindah kepada dal ya, sehingga menjadilah lafadz yamuddu seperti ini. Nah, apabila keadaannya sudah seperti ini, maka dal yang pertama siap untuk diidghamkan kepada dal yang kedua sehingga jadilah yamuddu. Oke, hal yang serupa juga bisa kita terapkan ya cara perubahannya kepada lafadz yashuddu. Baik, berikutnya. Oke. Nah, idgham itu terjadi terjadi di dalam dua huruf yang mutaqaribain. Artinya dia tidak sejenis ya, namun dekat ya. Jadi dia tidak sejenis tapi dekat secara makhrajnya ya, dekat secara makhraj. Kalau tadi yamuddu itu hurufnya sejenis ya, dal dan dal. Nah, tapi di sini idgham itu juga terjadi kepada huruf yang di situ dekat secara makhrajnya meskipun tidak sejenis ya, begitu ya. Nah, kalau misalkan hurufnya tersebut itu tidak sejenis tapi dekat secara makhrajnya, maka pengidghamannya ada prosesnya. Yakni prosesnya adalah dengan cara mengganti huruf yang pertama ya.
agar sejenis kepada huruf yang kedua, atau dengan mengganti huruf yang kedua agar sejenis dengan huruf yang pertama. Intinya dua huruf yang berbeda makhraj tadi itu atau yang tidak sejenis itu dijadikan satu jenis dulu. Jadi dijadikan sejenis dahulu ya. Jadi dijadikan sejenis dulu, setelah itu baru diidghamkan. Oke, contoh misalkan yang pertama dengan cara mengganti huruf yang pertama supaya huruf yang pertama itu sejenis atau cocok dengan huruf yang kedua. Lafadz immaha. Immaha ini asalnya adalah lafadz inmaha, jadi ikut wazan infa'ala. Maka di sini nun huruf yang pertama diganti mim agar dia cocok atau satu jenis dengan huruf mim yang di depannya. Jadi nun dan mim di sini adalah huruf yang dekat secara makhrajnya. Oke, maka diidghamkan jadilah lafadz immaha. Oke, nah berikutnya yang kedua adalah dengan mengganti huruf yang kedua. Jadi yang diganti huruf yang kedua supaya sejenis dengan huruf yang pertama. Contoh, idda'a. Asalnya adalah idda'a, mengikuti pada wazan ifta'ala. Jadi ikut pada wazan ifta'ala. Maka di sini huruf yang kedua yakni ta. Ini yang diganti supaya sejenis dengan huruf dal sehingga bisa diidghamkan jadilah lafadz idda'a. Begitu ya. Jadi dal dan ta ini adalah dua huruf yang berbeda namun dekat secara makhrajnya. Baik, berikutnya. Idgham itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah idgham shaghir, yang kedua adalah idgham kabir. Shaghir itu kecil, kalau kabir itu artinya adalah besar. Pembagian ini adalah berdasarkan dari proses pengidghaman tersebut. Nah, contoh misalkan idgham shaghir itu yang terjadi pada lafadz maddan, yang di sini sayghotnya adalah masdar ghairu mim ya, yang tadi sudah saya jelaskan proses pengidghamannya di atas. Nah, maddan ini kan mengikuti pada wazan fa'lan ya, sehingga huruf yang pertama sudah mati sejak awal. Jadi huruf yang pertama sudah mati sejak awal. Dal ini sudah mati sejak awal karena ikut wazan fa'lan. Maka pengidghaman ini langsung saja tinggal mengidghamkan begitu saja ya. Artinya hanya sekali kerja, tidak ada proses-proses yang lain. Nah, yang kedua adalah idgham kabir atau disebut ya besar. Kabir itu artinya besar. Nah, ini juga dinamakan kabir, dinamakan besar ya. Adalah dilihat dari prosesnya. Innama sumiya kabiron li'anna fihi amalaini wa huma al-iskan wal idraj. Jadi dinamakan besar atau kabir itu karena di sini dalam prosesnya itu ada dua kali kerja ya. Yang pertama adalah mensukunkan dan yang kedua adalah mengidghamkan. Idraj itu memasukkan huruf ke huruf yang lain, artinya mengidghamkan. Nah, keterangannya ini karena al harfani fihi mutaharrikaini. Jadi dua huruf yang sejenis di sana itu hidup, dua-duanya hidup. Nah, sehingga tidak bisa diidghamkan karena tadi di saat di atas syarat mengidghamkan ada 3. Satu, huruf yang pertama harus mati ya. Kalau dua-duanya hidup, nah, maka yang pertama harus dimatikan dulu. Nah, fauskina awaluhuma, maka yang pertama dimatikan dulu bihadfi harokatihi au binaqliha ila ma qabla, dengan cara membuang harokatnya atau dengan cara memindahkan harokatnya pada huruf yang sebelumnya. Kalau yang membuang harokatnya tadi yang contohnya madada fi'il madhi, yang dengan memindahkan harokatnya berarti dengan contoh yamuddunya ya, fi'il mudhari'nya itu yamuddu. Nah, setelah melakukan pensukunan atau mematikan huruf yang pertama ini baru kemudian mengidghamkan. Jadi intinya di sini dalam idgham kabir ada dua kali kerja. Yang pertama adalah mensukun ya, mematikan huruf yang pertama, dan yang kedua adalah memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Oke, madda dan syadda fi'il madhi ya, seperti di atas tadi yamuddu dan yashuddu fi'il mudhari'. Oke. Kalau dalam fi'il madhi ini mematikannya dengan cara hadzful harokat ya, hadzful harokat, membuang harokat yang huruf yang pertama. Dalam fi'il mudhari' ini dengan cara naqlul harokat, jadi harokatnya dipindah pada huruf sebelumnya agar mati. Baik, sekarang tentang hukum-hukum idgham. Ini terbagi menjadi 3 macam hukum idgham. Yang pertama adalah wajib. Artinya bila ada dua huruf dalam keadaan berikut, maka dia wajib untuk diidghamkan. Yang pertama adalah idghamul mutajanisain fi kalimatin wahidatin.
Jadi ada dua huruf yang mutajanisain, yang satu jenis dan dia berada dalam satu kalimat, maka dia harus diidghamkan sebagaimana contoh yang sudah di atas tadi. Oke, baik, contoh yang berikutnya atau keadaan yang kedua yang wajib diidghamkan adalah mengidghamkan mislain al mutajawirain. Jadi kita bisa menggunakan redaksi mutajanisain. Mutajanisain dan mislain ya, mutajanisain ya atau mislain sama ya. Oke. Nah, mengidghamkan dua huruf yang sama namun di sini tidak dalam satu kalimat. Jadi al-mutajawiro ini itu artinya adalah dia tidak dalam satu kalimat. Dia berbeda kalimat. Jadi mutajawiro ini itu bertetangga sehingga dia tidak dalam satu kalimat. Nah, namun huruf yang pertama itu mati. Ya, jadi fi kalimata ini huruf yang pertama mati. Contoh misalkan sakatu, ini dari fi'il madhi sakata yang artinya adalah diam. Kemudian sakata ini ikut bertemu dengan domir tu yang artinya saya. Domir rofa mutaharrik. Lah, maka otomatis wazannya adalah fa'altu. Ya, otomatis wazannya adalah fa'altu di mana lamnya ini mati. Nah, maka di sini dalam lafadz sakata itu lamnya adalah tak sehingga taknya harus dimatikan. Maka jadilah lafadz sakatu. Ya, sakatu seperti ini. Nah, sakat ini fi'il madhi, kalimat sendiri. Tu ini kalimat isim sebagai fa'ilnya, dia kalimat sendiri. Jadi sehingga dalam lafadz sakatu ini adalah ada dua kalimat ya, ada dua kata. Nah, sehingga dia tidak dalam satu kalimat. Nah, yang seperti ini juga wajib diidghamkan sehingga menjadilah lafadz sakatu. Oke. Hal yang serupa juga terjadi pada lafadz kunna, ini dari kana ya, kana yakunu ya, kuntu kunna ya, kunna. Ini ikut pada wazan fa'alna ya, karena proses idgham ya, ini ada nun bertemu nun. Jadi ini ikut pada wazan fa'alna bertemu domir na. Nah, lam fi'ilnya kana adalah berupa huruf nun. Nah, maka ketika kana bertemu dengan domir na sehingga diidghamkan nun yang pertama kepada nun yang kedua jadilah lafadz kunna gitu ya. Terkait dengan prosesnya bagaimana bisa menjadi kuna, bagaimana kafnya tiba-tiba di doma, ini tidak kita bahas di sini. Oke, berikutnya ini saat dia berada di dalam dua kalimat dan huruf atau kalimat yang kedua itu adalah berupa dhamir ya. Nah, maka pengidghamannya adalah lafdzun wa khotton. Artinya dia diidghamkan secara bacaannya, diidghamkan sakatu wa khotton, dan secara tulisannya juga diidghamkan sakatu. Artinya tulisannya taknya juga ditasydid, taknya cukup satu. Kuna nunnya cukup satu ditasydid. Jadi lafdzun pengucapannya diidghamkan, khotton secara penulisannya juga diidghamkan. Oke. Nah, yang kedua adalah pengidghamannya itu cukup lafdzun saja. Namun secara tulisannya dia tidak diidghamkan apabila lafadz yang kedua itu tidak berupa dhamir. Artinya bukan dhamir, maka dia hanya diidghamkan secara pengucapannya saja, dalam penulisannya dia tidak diidghamkan. Contoh lafadz wastaghfir rabbaka. Ada lafadz wastaghfir yang di akhirnya berupa ro mati, kemudian ada rabbaka yang di sini rabbaka itu bukan isim dhamir ya. Maka pembacaannya wastaghfir rabbaka seperti satu ro yang bertasydid. Namun penulisannya tetap ro-nya ada dua. Waktub bil kolami, ini ada waktub, ada ba ya yang di akhir, kemudian bil kolami. Namun karena bil kolami ini bukan kalimat bukan isim dhamir, maka dia hanya diidghamkan secara bacaannya saja, dibaca waktub bil kolami seperti hanya satu ba. Namun penulisannya tetap dua. Oke, nah selanjutnya hukum idgham yang kedua adalah jawaz. Jawaz itu artinya adalah boleh diidghamkan, boleh tidak. Nah, oke, ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah ayyakun al harful awal minal mislaini mutaharrikan. Huruf yang pertama dari dua huruf yang sejenis itu hidup.
Nah, yang kedua mati. Jadi terbalik. Ya, huruf yang pertama hidup, namun yang kedua mati. Nah, catatannya adalah di sini matinya itu adalah bisukunin aridin. Matinya itu adalah dengan matinya itu baru karena i'rob jazm ya. Matinya adalah baru karena i'rob. Oke, contohnya misalkan adalah lafadz mudda dan lam yamudda. Mudda ini adalah fi'il amar, lam yamudda ini adalah fi'il mudhari yang dimasuki amil jawazim lam. Nah, mudda itu fi'il amar. Fi'il amar hukumnya adalah mabni jazm. Oke, mudda dia mengikuti pada wazan uf'ul ya. Mudda ikut pada wazan uf'ul. Maka aslinya mudda adalah umdud. Ya, karena wazannya adalah uf'ul, maka aslinya adalah umdud. Nah, namun di sini begini, kita perhatikan dalam umdud ini kita lihat ada dua huruf yang sejenis, yakni dal dan dal. Namun dal yang pertama hidup dan dal yang kedua mati. Matinya dal yang kedua ini adalah karena i'rob jazm ya. Jadi kita tahu fi'il amar itu hukumnya adalah mabni jazm. Maka matinya di sini adalah karena i'rob jazm. Nah, sehingga dalam keadaan seperti ini dia boleh diidghamkan menjadi mudda. Jadi fi'il amarnya boleh diidghamkan menjadi mudda ataupun tidak usah diidghamkan, tetap dibaca umdud. Oke, ya. Contoh dalam lafadz lam yamudda, contoh yang kedua, lam yamudda ini adalah dari fi'il mudhari' yamuddu yang dimasuki oleh amil jawazim lam. Nah, yamuddu. Yamuddu ini ikut pada wazan yaf'ulu, maka aslinya adalah yamdudu. Ketika dimasuki oleh huruf atau amil jawazim lam, maka otomatis ini mengakibatkan dal yang kedua ini menjadi mati. Ya, sehingga dibaca lam yamdud. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua huruf dal yang sama. Namun huruf dal yang pertama hidup dan dal yang kedua di sini mati. Matinya dal yang kedua itu karena i'rob jazm, karena di sini dimasuki oleh amil jawazim lam. Nah, maka dalam lam yamdud ini boleh kita idghamkan atau tidak kita idghamkan. Boleh kita baca lam yamdud atau kita baca lam yamud dengan cara diidghamkan seperti tadi. Oke, baik, itu keadaan yang pertama. Nah, yang jawas yang keadaan yang kedua adalah ayyakuna ainul kalimati wala muha ya aini. Jadi ain dan lam fiilnya itu berupa ya dua-duanya. Laziman tahriku saniyatihima, di mana huruf yang kedua berarti lamnya itu hidup dengan cara hidup yang tetap. Artinya hidupnya bukan baru karena i'rob gitu ya. Tapi dia hidupnya itu tetap. Ya, memang dia hidup, keadaannya dia hidup. Contoh fi'il madhi hayya. Jadi hayya ini adalah fi'il madhi, aslinya adalah dari hayya. Nah, di sini kita lihat ada ain fi'ilnya, yakni ya yang pertama, dan lam fi'ilnya juga ya yang kedua. Nah, kemudian ya yang kedua itu hidup secara tetap. Karena ini adalah fi'il madhi, maka dia otomatis mabni fathah. Jadi memang sejak awal fi'il madhi itu memang mabni fathah ya, selama tidak bertemu wawu jama' atau dhamir rafa' mutaharrik. Nah, hidupnya ya yang kedua ini bukan karena i'rob gitu ya. Sehingga dalam fi'il madhi yang seperti hayya kita boleh baca hayya, kita boleh baca hayya. Oke, begitu. Jadi yang kedua yang boleh diidghamkan adalah apabila ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa ya, dan ya yang kedua itu hidup secara tetap. Oke, keadaan yang ketiga yang boleh diidghamkan jawazul idgham adalah ayyakuna fi awalil fi'li al madhi ta'ani. Fi'il madhi yang huruf awalnya berupa dua ta. Jadi ikut wazan tafa'ala ya. Ya tafa'alu. Nah, misalkan fi'il madhi yang huruf awalnya berupa ta. Oke, baik. Jadi fi'il madhi yang awalnya berupa dua ta. Jadi ada dua ta di awalnya. Contoh misalkan tataba'a, ini ikut pada wazan tafa'ala. Nah, kebetulan fi'ilnya tataba'a ini berupa huruf ta. Ya, sehingga tataba'a ini otomatis di depan terdapat dua ta.
Ya, maka di sini boleh diidghamkan, boleh tidak. Ya, tetap dibaca tataba'a atau diidghamkan menjadi ittaba'a. Sehingga karena diidghamkan, maka otomatis di sini menuntut untuk didatangkan hamzah wasol. Ya, kenapa? Karena tadi kita tahu idgham itu adalah huruf yang pertama mati dan huruf yang kedua hidup. Nah, sehingga kalau misalkan kita idghamkan begini, ya, maka sama halnya kita memulai dengan huruf mati. Nah, kalau memulai dengan huruf mati maka harus mendatangkan hamzah wasol, jadilah ittaba'a. Jadi boleh tataba'a, boleh ittaba'a. Oke, nah hukum idgham yang terakhir. Ini sorry ya, ini ngapunten, ini salah ya. Jadi ini seharusnya adalah imtina'ul idgham. Jadi tidak boleh diidghamkan. Kalau di atas tadi wajib dan jawaz ya, wajib dan boleh diidghamkan. Nah, sekarang pembagian hukum yang ketiga adalah tidak boleh diidghamkan. Ya, keadaan yang pertama adalah apabila di situ huruf yang sama ya, ayyakuna fi wazni mazidin dil ilhaqi, berada pada wazan yang di situ ada tambahannya itu untuk ilhaq. Contoh misalkan jalbaba, hailala, ya ini adalah fi'il rubai mulhaq ya, jadi berada pada fi'il yang mulhaq ya, maka tidak usah diidghamkan, tidak boleh, tetap biarkan ada jalbaba, nggak boleh diidghamkan baknya ke dalam bak yang kedua, ataupun hailala, lam yang pertama diidgham pada lam yang kedua, tidak boleh. Oke, keadaan yang kedua adalah ayat tasila bi awalil mislaini mudghamun fihi. Nah, jadi tidak boleh ada di di depan ya, itu ada huruf yang diidghamkan. Jadi awalul mislaini, huruf yang pertama dari dua huruf yang sama itu sudah diidghamkan. Contoh misalkan syaddada. Ini dua huruf yang sama adalah dal dan dal. Namun dal yang pertama itu sudah ditasydid ya, atau musyaddidun ya. Kenapa ini tidak boleh diidghamkan? Li'annal idgham asani fihi tikrarul idgham, karena apabila diidghamkan untuk yang kedua kalinya dal kepada dal lagi, maka akan terjadi tikrarul idgham atau mengulangi idgham. Oke, dan berikutnya ya ini harusnya poin berikutnya, poinnya hilang. Ayyakuna fi wazni af'il bih li ta'ajjub. Jadi ketika diikutkan pada wazan af'il bih yang bertujuan untuk ta'ajjub. Contoh aziz bil ilmi, maka nggak boleh diidgham menjadi aizza bil ilmi, tidak boleh. Nah, kemudian terus poin yang berikutnya yang tidak boleh diidghamkan juga, ini poin berikutnya, ayyaridu sukunu ahadil mislaini litisolihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Ya, jadi huruf yang kedua ya, atau salah satunya ya, intinya huruf yang kedua lah. Huruf yang kedua itu mati, dan matinya itu karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Nah, contoh misalkan madadtu. Ya, ini dal yang kedua ini mati. Matinya kenapa? Karena dia bertemu dengan tak dhamir rafa' mutaharrik. Nah, jadi kan fi'il madhi itu kan mabni fathah ya. Fi'il madhi hukumnya adalah mabni fathah. Selama tidak bertemu wawu jamak atau bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Kalau bertemu wawu jamak maka otomatis dia menjadi mabni dhamma. Kalau bertemu dhamir rafa' mutaharrik maka dia mabni sukun. Nah, madadtu di sini karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik maka fi'il madhi ini mabni sukun. Madadna juga sama. Wallahu a'lam.